Pada pagi hari ini kita akan menceritakan salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu pada juz 30 surat Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ini terdiri atas 8 ayat, namun karena waktu yang sangat terbatas kita tidak bisa menjelaskan ke-8 ayat daripada surat ini. Namun kita mengambil hikmah daripada 2 ayat terakhir pada surah Al-Zalzalah ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Pada 2 ayat terakhir ini adalah 2 ayat yang paling lengkap. Rasulullah SAW memberi julukan ini adalah ayat yang paling sempurna. Kenapa dikatakan ayat yang paling sempurna? Suatu ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada para sahabat, ada satu binatang yang namanya kuda. Kalau kuda ini kita sangat paham sekali. Nah, apabila kuda ini dipersiapkan untuk fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang punya kuda itu bukan pada saat kuda ini kita gunakan pada saat berperang, tetapi malah sebelum itu, mulai daripada perawatan kuda. Yang punya kuda memberi kuda itu makan, kemudian yang punya kuda itu memandikan kuda. Rumput yang diberi makan itu berapa banyak yang diberikan, itu dihitung pahala semuanya. Letihnya, capeknya orang yang punya kuda di dalam memandikan kuda, itu semuanya dihitung pahala. Bahkan langkah-langkah kuda pada saat digunakan untuk berjuang di jalan Allah, itu semuanya dihitung pahala bagi orang memiliki kuda. Bahkan kotoran yang keluar dari tubuh kuda itu juga dihitung pahala. Maka seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana itu kalau keledai? Apakah sama dengan pahala yang diterima bagi orang memiliki kuda?" Maka apa jawab Rasulullah SAW? Allah tidak menurunkan wahyu yang temanya itu adalah keledai, tetapi Allah menurunkan wahyu yaitu 2 ayat terakhir pada surat Al-Zalzalah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, apa artinya? Surat ini cukup mewakilkan kepada seluruh apa yang kita gunakan untuk kebaikan, tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam Al-Quran Allah tidak menceritakan tentang keledai, Allah tidak menceritakan tentang mobil, Allah tidak menceritakan tentang motor, tetapi semua yang kita gunakan untuk kebaikan, untuk agama, itu semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Orang yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah. Zarah ini adalah suatu benda yang sangat kecil. Kalau kita mengatakan bahwa benda yang tidak bisa dilihat di dalam ilmu fisika itu dikatakan atom, tetapi kita tidak mengatakan terlalu sekecil itu. Kita anggap saja semut, karena semut masih bisa dilihat. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan sebesar semut itu tidak ada yang tidak dihitung oleh Allah SWT. Nah, artinya apa pesan daripada Allah kepada kita semuanya? Jangan kita abaikan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu sangat kecil. Seorang pelacur, kalau pelacur ya banyak melakukan dosa, ya. Tetapi ketika dia melihat anjing yang sedang kehausan, maka dia mengambil air dengan selopnya, dan dia beri minum kepada anjing tersebut. Maka
inilah yang menyebabkan perempuan pelacur ini dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah SWT. Padahal perbuatan dosa-dosa yang telah dilakukan ini luar biasa. Tapi karena asbab daripada perbuatan baik yang kecil, maka itu yang menyebabkan Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, kemudian ayat yang ke-8, wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Kita melakukan suatu perbuatan yang kecil jangan kita anggap sepele. Itu juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, maka Nabi diperlihatkan seorang perempuan yang diikat tangannya, diikat kakinya. Maka ditanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa gerangan perempuan ini kok diikat tangannya, diikat kakinya?" Maka Jibril mengatakan bahwa ibu ini waktu dia masih hidup di atas dunia, dia mengikat kucing. Nah, kucing ini kan binatang, bukan jenis manusia. Artinya apa? Melakukan kezoliman, keburukan, sekecil apapun. Bukan saja kepada manusia, melakukan kepada makhluk lain dalam bentuk hewan. Nah, ini yang menyebabkan bahwa orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Nah, apa kesimpulannya? Maka selama kehidupan kita ini, Allah menghitung kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu per detik. Tidak ada yang tidak dihitung. Jadi jangan kita mengatakan saya sudah salat, saya sudah zakat, saya sudah haji, ya, saya puasanya Senin Kamis, ya. Nah, artinya pahala itu bukan dihitung pahala itu saja. Termasuk kalau kita ketemu kawan, kita senyum aja, kebaikan itu sudah luar biasa. Nah, begitu juga dengan sebaliknya keburukan. Ya, jangan kita mengatakan, "Oh, saya kan tidak merampok, saya tidak mencuri, saya tidak penzina." Tetapi kalau kita bertemu dengan kawan kita dengan merengut saja, nah, ini sudah menyusahkan orang lain. Maka ini dihitung daripada keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu para pendengar di mana saja berada, mari semasih kita hidup di atas dunia ini, kita lakukan kebaikan, kebaikan sedikit apapun, dan jangan kita lakukan keburukan, walaupun keburukan itu yang sangat sepele. Jadi kehidupan kita ini, kita sadari bahwa kita ini tidak lama lagi. Ya, semuanya, yang tua tidak lama, yang muda tidak lama, yang kaya tidak lama, yang miskin tidak lama. Yang penguasa juga tidak lama, yang masyarakat biasa juga tidak lama. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita tidak lama, maka sisa kehidupan kita ini yang tinggal sedikit lagi, maka kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan untuk apa saja yang aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena salah satu bentuk kita mengimami daripada hari kiamat. Nah, kalau kebaikan-kebaikan itu kita lakukan terus, sehingga tentu saja kesalahan-kesalahan yang kita buat selama ini, dengan harapan supaya Allah ampunkan daripada semua kesalahan tersebut. Dan jika kita mati di dalam keadaan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasannya? Nanti di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kita dimasukkan ke dalam surga ini pun, kalau kita mulai hitung-hitung, itu bukan dikenakan amal baik kita, bukan dikenakan salat, tapi dikenakan kasih sayang Allah. Nah, walaupun itu dengan kasih sayang Allah, maka fase-fasenya sebelum kita mendapatkan kasih sayang Allah, kita harus diampuni dulu. Nah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah, nanti kalau kamu mati akan dimasukkan ke dalam surga yang seluas langit dan bumi. Nah, sebelum kita mendapat ampunan daripada Allah, bagaimana cara dapat ampunan? Ya, itu laksanakan amal saleh. Nah, orang yang melaksanakan amal saleh adalah upaya untuk mendapatkan ampunan. Orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah upaya untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah, nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surga.